Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan membacakan kisah lama yang sudah pernah viral di beberapa channel horor lainnya. Haid di Ciremai dari Bang Aras Anggoro, di mana Adi dan Ayu mengalami pendakian penuh teror. Cerita kali ini dari sudut pandang Adi. Namun jangan khawatir, setelah cerita versi sudut pandang Adi ini selesai, saya akan membacakan kisah Haid di Ciremai dari sudut pandang Ayu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Aras Anggoro yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Tak ada yang salah selama kita naik. Sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di pos pengasinan Ayu Haid. Setelah memasang pembalut, kami langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena hari sudah mulai sore. Tapi karena besok kami berdua kerja, ngecamp semalam jelas tidak mungkin. Perjalanan turun mulai masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan, aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kami berdua berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak berbahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin lelah pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kami melewati pos Sanggabuana. Kami tidak menemui satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Tepat jam 5 sore kami sampai di pos Batulingga. Ada sedikit tanah lapang untuk kami beristirahat. Di sini kami berdua memasak mie dan menyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu pada Adi. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku pada Ayu. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di pos Sanggabuana. Ayu bercerita, waktu di Sanggabuana ia kesal karena harus sebentar-bentar berhenti memberi jalan pada pendaki yang ingin naik. Dan ia sempat ngomel. Andai gak ada yang naik lagi, enak nih turun, gak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal di Batulingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak belukar. Dan mulai dari sini sampai di bawah adalah teror. Setelah beres-beres peralatan dan packing ulang, kami berdua langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Posisi Ayu ada di depan dan aku ada di belakang. Tiba-tiba bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya terdengar gemetar. Dan ia bilang, Di, lu jalan duluan ya. Gue pegang carry lu ya. Aku hanya mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan pada kerilku di belakang. Posisi jalanan sudah gelap total. Penerangan hanya dari cahaya headlamp. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Namun waktu aku menoleh, tak terlihat ada siapapun di sana. Lalu terdengar ada suara bisik-bisik yang sangat jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuman kosong dan gelap, tiada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati memohon perlindungan.
Namun tiba-tiba saja Ayu menangis. Ia jatuh terduduk dan kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya, ia berulang kali menyebutkan, "Pocong, pocong, pocong." Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk tetap berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi sangat luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan bayangan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya terdengar di telingaku. Entah itu suara pendaki yang terbawa oleh angin atau bukan. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Sontak aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan sangat erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku jelas saja habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada hal yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa melewatinya. Namun sosok itu tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Saat itu aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba ia hilang di kegelapan. Namun sebuah suara pelan terdengar. "Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri." Aku dan Ayu masih terus berayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Namun ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Namun keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku hanya memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami, kemudian ia melambaikan tangannya. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ, ngopi, istirahat, besok aja jalannya." Sambil menunjuk ke arah tenda. Namun tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak histeris, "Di, sadar Di, istighfar, gak ada apa-apa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggilku. "Itu ada orang yuk, ayo ke sana. Gak enak, udah dipanggil-panggil. Ayo yuk." Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan terjatuh ke tanah. Sambil tertawa cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar. Aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku menjadi lemas dan jantung berdegup kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Namun tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat,
ia hanya menepuk pundak mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya dari belakang. Namun pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang aku tak yakin Ayu yang berjalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mataku terpaku ke arah tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hitam dan ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke atas pohon sambil tertawa cekikikan. Sontak aku langsung putar arah lari ke atas lagi. Tak jauh kulihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh, ia berteriak-teriak histeris. "Pergi! Pergi!" Ia langsung jatuh lemas saat ia sadar aku yang menyentuhnya. Ini lu kan?" Dengan kondisi badan gemetar dan doa-doa yang mulai kami panjatkan, kami mulai berjalan lagi. Semua penampakan kini mulai muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang nyembul di semak-semak, bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu ke kiri atau ke kanan, ada tangan yang akan menarik kami ke semak-semak. Belum lagi suara-suara. Ada yang terdengar sangat marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan. Ada yang mengucapkan assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tak pernah terfikir untuk melihat jam saat ini jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepaskan kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar sangat jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin pasti ini burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan sangat pelan. Namun ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku mendadak kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat ada yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti. Sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar. Bingung dan disorientasi. Sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Badanku kembali bergetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun. Kemudian mereka langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di belakangku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya." Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di ruangan itu langsung membuatku terserang panik. "Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa." Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang dan tak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali menyembul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian yang Ayu membuang pembalutnya di semak-semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu, Jang?" tanya si bapak kepadaku.
kejadian gaib memang sering terjadi di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini. Tambah bapak itu lagi. Saya juga nggak tahu, Pak. Jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca. Dan ia lalu bertanya, "Punten ya, Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas teh zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah, Pak. Enggak, Pak. Saya sama Ayu cuma temen. Kita juga bawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa trap tent yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab. Tapi keakraban kami sama sekali tak mengarah ke arah romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya, kata si bapak. Aku hanya mengangguk. Terima kasih ya, Pak. Bapak itu langsung keluar. Kemudian menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tak paham apa yang mereka bicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan pukul 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat kerilku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka kerilku mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke arah ruangan sebelah. Namun hatiku langsung melocos melihat keadaan Ayu. Satu orang tua ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat-kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Ayu, hingga hanya bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku untuk minum air teh tadi. Jangan ke situ, Jang, di sini aja, kata si bapak. Tapi teman saya itu, Pak, kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi, gak apa-apa, udah di sini aja. Aku hanya diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Namun terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan dan wajah kecewa rekan-rekanku. Aku hanya mendesah. Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya? Dan bus ke arah Jakarta sampai malam kan? Saya hari Selasa sudah harus ngantor, Pak, tanyaku pada si bapak. Namun si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir terdengar di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah sangat tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ ia berbicara pelan, sementara yang lain fokus mendengarkan. Namun pada suatu kalimat beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti.
Lalu bapak tadi menghampiriku. "Jang, kita turun duluan ya. Bapak bonceng kamu. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motor cuma satu." Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat keril, si bapak melarang. "Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Ayo Jang," kata si bapak dengan nada sedikit memaksa. Dan benar saja, di luar ada motor yang terparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyala motor. Hanya sekali disela langsung hidup. Aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. Dua orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Ia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ceremai tidak mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pasti tidak bisa berbahasa Indonesia. "Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hitam bertanduk." Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. "Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong." Aku meratap. "Iya Jang, tenang. Kata si emak, makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki sekarang. Tapi kelakuan teman Ujang udah kelewatan." Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. "Dia akan melepaskan teman si Ujang. Tapi ada syaratnya," sambung si bapak. "Apa Pak syaratnya?" tanyaku dengan khawatir. "Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang sama teman Ujang." Sontak seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata memohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. "Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus-putus ya." Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuman Allah sebaik-baiknya pelindung, sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi kerilku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlamp juga senter. Semuanya sudah siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Kemudian aku bertanya, "Ini apa Pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku akhirnya berangkat. Seekor burung berkuak-kuak entah dari mana mengikuti setiap langkahku.
Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke arah tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dan dengan mengucap bismillah, aku pun melangkah. Namun baru saja aku melangkah, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang-goyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau jalan pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan oleh sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti menjadi bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan tepat di belakangku. Bulu kuduk di seluruh tubuhku meremang membayangkan sosok apa yang ada di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku berlari, tanpa memperdulikan jalanan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon yang melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu ku senteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud oleh si bapak. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan itu di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang ada dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di balik kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Segera kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Langsung kutarik nafas. Langsung aku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya kusebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Dan tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak-semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak histeris. Ketika aku memberanikan diri untuk membuka mata, sosok itu berdiri di sana. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk. Syok karena sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar sangat normal.